مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والخالقين من القرب ومن عدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عبر في قولا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا نبينا فلا أحد عبر في قولا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولها والمختار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الفاتحة على ذات الفتوح والمنور والرسول وطبق النصر والسلام الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشيء على علي الفضيل عبد محمد وعلى الجاري والشيء على علي الفضيل سليم بن عبد الله بن سعد بن سليمان الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم القرآن والعلوم العلم. فيأخذ bilang aja kan. Benar nggak jelas ya kalian? Jelas. Jelas ya. Sampai mana? Oh, datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif wa Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil qur'an amin wa ya'udum wa sadisuha.
yang ke selanjutnya. Wasalisuha ita'u zakat. Ya, ita'u zakati ay iqtamuha liman wujida minal mustahikina fawran idza tamakkana bila adai ma'a wujudi ta'mini. Kita masuk kepada pelajaran tentang masalah menunaikan zakat. Jadi pertama pertemuan yang lalu dibahas masalah rukun Islam. Ya, al-Islam, arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah, itauz zakat. Nah, ini yang ketiga, itauz zakat. Ya. Pertama sholat, pertama dua kalimat syahadat, yang kedua sholat, ketiga bayar zakat. Wasalisuha ita'u zakati. Ya, yang ketiga adalah menunaikan zakat atau membayar zakat. Ai itauha liman wujida minal mustahikina fawran. Jadi mengeluarkan zakat itu bagi orang yang mendapatkan mustahiknya. Mustahik ini orang yang berhak mendapatkan zakatnya. Ya, mustahik itu orang yang berhak mendapatkan zakat, namanya mustahik, yang berhak. Fawran, segera, dia segera. Ya. Ijazah makanan mina adai ama'a wujubi ta'mini. Ya, apabila memungkinkan dari menunaikan beserta wajibnya meratakan. Artinya bagaimana? Dia bayar zakat, ya, dia bayar zakat segera, dengan cepat, segera diberikan kepada yang berhak. Apabila menunaikannya, memungkinkan menunaikannya beserta wajibnya sembuh merata. Memang, misal contoh di kampung kita nih ada mu'alaf, ada fakir, ada miskin, ya. Terus ada yang lainnya, ada yang gorimin, orang yang punya utang. Kalau bisa merata kasih, bagiin, ya, bagiin. Kalau memang bisa merata, jadi semuanya kena. Kalau memang ada, ya, yang kalau bisa 3, ya, fakir, miskin, ya, atau gorimin. Ya, ini semuanya nggak ada dari sini. Ya, ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat, yang berhak menerima zakat. Nah, di sini disebutkan wahum samaniyatu anwa'in, ada 8 macam. Ya, mereka itu 8 macam. Ya, kita tahu di Al-Quran disebut ini nama sedaqatul fuqara wal masakin wa 'amilina 'alaiha wa 'alaikum wa akhirih. Itu ya, sudah tahu kita. Al-awal pertama ada fakir. Nah, yang pertama yang berhak menerima zakat itu orang fakir. Fakir yang gimana sih? Kita harus tahu fakir yang seperti apa. Ya. Karena ada orang kalau ngomong di muka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-fakir, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Kalau al-fakir, bukan fakir di situ. Kalau itu bentuk ketawaduan, ya, bentuk tawadu. Jadi orang yang punya ilmu ngaku miskin, nggak punya ilmu, ya, ngaku sedikit ilmunya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya, di sini al-fakir di sini yaitu, ya, ada batasannya. Di sini sebutnya tunggu wahatuhu, ya, batasannya fakir itu apa? Walladzi la lahu aslan, ya, wala kasba dalika halal ini, orang yang nggak punya harta sama sekali, orang yang nggak punya harta sama sekali, ya, mungkin pengangguran kali ya, nggak punya harta sama sekali, ya. Oh, dia punya tempat tinggal, itu kan tempat tinggal sebelum dijual, bukan, tadi udah dimaksud. Ya, fakir itu orang yang nggak punya harta sama sekali. Ya. Wala kasbah, dia nggak punya usaha, Nah, itu namanya fakir. Ya.
dia nggak punya usaha, dia nggak punya kerjaan, ya, dia nggak punya usaha dan nggak punya harta sama sekali. Halal ini halal, ya, yang halal. Ini bukan bicara yang haram, bukan. Kan ada orang hartanya banyak, cuma boleh ngerampok, ada nggak? Banyak. Ya, ada satu daerah, saya nggak sebut daerahnya. Ada satu daerah yang manakala dia mau pergi merantau, diadakan acara tuh, acara selamatan, syukuran, bikin acara. Dia pergi merantau. Di sana dia merantau untuk merampok ke negeri lain atau di kampung lain, dia merampok. Itu istrinya gila. Kalau pulang syukur, alhamdulillah, berarti dia selamat hidup. Tapi kalau tak pulang, ya wallahu a'lam gitu, wassalam gitu. Ya. Ada satu daerah yang begitu, ya, dia merampok, di sana dia merampok, kerjanya merampok, mencuri dan sebagainya. Ada yang begitu. Nah, itu kalau dia ada duit, nggak termasuk golongan yang halal. Maka yang halal nih, di sini disebutin fakir itu apa? Orang yang nggak punya harta atau tidak punya kerjaan sama sekali, nggak ada harta sama sekali, dia nggak punya kerjaan, nggak ada usaha, yang halal. Nah, ini berhak dapat zakat. Ya. Wal muradu bil kasbi huna, yang dimaksud di sini dengan usaha maksudnya huwa at-talabul maisha. Ya, usaha di dalam kehidupannya, penghidupan. Kita kan perlu maisha kan kita? Perlu nggak? Penghidupan perlu nggak? Emang nggak ada yang makan di sini? Ada yang makan? Nggak ada yang makan di sini? Jadi kita kan perlu makan, sehari-hari perlu makan, ya kan? Nah, itu namanya maisha. Kalau kita bekerja mencari usaha, itu namanya maisha, penghidupan. Ya. Ya. Yang dimaksud di sini, ya, menuntut maisha, penghidupannya. Ya. Allahu manun fatwa halalun la yasuddu min ju'atihi min ju'atihi musaddan min kifayatil umril ghalibi alal muqtamad illa tawjihi alaihi illam yatadir bihi. Di sini dikatakan atau dia punya harta doang, dia punya harta nih, orang fakir itu punya harta, ya, ya, harta yang halal tentunya tidak mencukupi, tidak bisa menutupi laparnya dengan hartanya dari, ya, kecukupan umurnya yang umum, ya, menurut kaul yang muktamad. Ketika dibagi-bagi atasnya, jika tidak diperdagangkan hartanya, ya, bihaitsu la yablughu nisba ka'an yahtaja ila asyaratin darahima. Kalau hudial malu alladhi indahu ala al-umril adalli la khassa kulla yawmin arba'atan atau aqalla. Di sini dikatakan orang fakir atau dia punya harta doang nih, ya, tapi hartanya itu tidak bisa menutupi rasa laparnya, ya, kebutuhan laparnya nih, ya, dari kecukupan usianya yang umum. Seandainya usianya itu, misalnya usianya kalau orang hidup berapa hari kalau nggak makan mati? 3 hari ya. Benar, kalau 3 hari nggak makan mati. Sebelum pernah nyoba. Belum pernah coba. Cobain deh, biar ketahuan. Jadi umumnya kalau dia hidup ini dalam sekian hari atau sekian bulan dia hidup, hartanya dibagi-bagi nggak cukup. Dia punya harta nih, saya punya harta, berapa kamu punya harta? Ya, saya punya harta motor 1, kalau jual berapa? 1 juta. Nah, 1 juta cukup untuk 2 bulan. Nah, makan aja deh tuh. Alhamdulillah 3 bulan cukup, 4 bulan. Nah, kira-kira itu habis, dia nggak bisa. Nah, itu disebut fakir. Itu disebut masih golongan fakir. Jika diperdagangkan, hartanya itu
didagangin, dia punya dulu motor harga 1 juta misalnya, ya motor ini dijual, dijual harganya 1 juta atau kurang, ya. Nah, dari hasil ini dia dagangin, ya. Ya haitsu la yamliku misbah an yahtaju ila asratin dirhamah, atau dan tidak sampai, ya, setengahnya, seperti dia putus 10, ya. Seandainya dibagi-bagi, walau yuti al-malu alladhi indahu al-umri al-ghali la khasa kulla yaumin, ya, arba'atan atau aqalla. Di sini dikatakan seandainya dia dagangkan itu harta, dia butuh harta itu 10, dia dapatnya cuma 4, ya, kurang dari 10, ya, setengah atau ke bawah, kurang, tidak sampai setengahnya atau kurang dari setengahnya. Artinya gambaran begini, biar kita paham. Kalau sehari kita butuh berapa? Nih saya tanya nih, kita kan hidup ya berkeluarga. Kalau sehari butuh berapa? Butuh berapa tau? Sehari untuk makan anak istri semuanya butuhnya berapa? 100.000, 200, 300, 100.000, standarnya 100.000 ya. Standarnya 100.000 contoh. Orang 30 sekali. Contohnya kalau satu kali makan aja 30.000, bukan? Kagak. Satu keluarga kan 3 orang. Jadi satu orang 30.000. Jadi sekali makan 10.000. Sekali makan 10.000, dia makannya 3 kali ya. Tapi kan ngomong gitu. Ya, jadi satu hari kita ini butuhnya 100.000. Satu hari kita butuh 100.000 nih. Pendapatan kita ini tidak sampai 100.000, di bawah 100.000, 40.000, 30.000, 20.000. Nah itu disebut fakir. Itu disebut fakir. Tuh kalau di bawah sampai setengah, kurang setengah, setengahnya 50.000 kan di bawah. Kalau punya nyerempet 49.000 lah. Tidak tertus. Kalau dapat segitu berarti dia termasuk golongan fakir. Kalau standarnya kita nih sekarang butuh 100.000 kan keluarga, 100.000 kan satu hari. Nah kalau memang kita masih dapatnya cuma 40.000, 30.000 satu hari, berarti kita tergolong golongan fakir. Kalau kita punya harta kita dibagi-bagi nih. Seandainya harta ini dibagi-bagi, nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini udah diperdagangkan harta kita. Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seminggu apa kita bagi-bagi, itu tidak cukup sampai 100.000 satu harinya. Kalau seminggu berarti kita cuma dapat 300.000. Kalau 300.000 bagi seminggu berapa? Hah? Ya, soal masih 800. Hah? 300.000 dibagi seminggu 7 hari, dibagi 7 berapa? Dibagi 7 berapa? 40-an ya? 42 lah. 42, 43 taruhlah. Berarti kan nggak sampai 50.000. Sampai nggak? Nggak sampai. Itu kita tergolong golongan fakir. Itu kita tergolong golongan fakir. Itu yang disebut fakir. Nah, kita lihat sekarang kalau kebutuhan standar sekarang nih masyarakat kita 100.000. Itu aja kita lihat nih orang pendapatannya berapa. Kalau dia memang pendapatan sampai 100.000 udah nggak fakir lagi deh, nggak tergolong fakir. Kalau kita kan sekarang rebutan fakir, apalagi bansos, ya ada bansos, mobilnya 2, ya kan, motornya 3, tapi tetap dapat bansos. Ya. Kita nggak tergolong fakir sebenarnya untuk itu. Ya. Nah di sini dikatakan, ya, mana kita lihat, bikhilafi man qadara ala miskin kafihi fa innahu miskinun. Jika dia dapat setengahnya, maka udah tergolong miskin. Kalau dia dapat setengahnya, butuh sehari 100.000, dia dapat setengahnya lebih, miskin tergolong. Maka ada miskin, ada fakir, beda. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir lebih
susah daripada miskin. Ya, fakir lebih susah daripada miskin. Ya, yang pertama tuh. Wa amma ini tadarrufal ibratu bi kulli yaumin aw lahu kasba maqad halalun laikun ila yasuddu musaddan bi kifayati kulli yaumin. Udah diterangin tadi nih. Ya. Selanjutnya wasani yang kedua sekarang. Yang kedua miskin. Kalau tadi fakir, sekarang miskin. Ya. Ini bicara yang berhak menerima zakat. Dia tahu. Ya. Siapa dia bahwa man qadara ala malin au kasbin alaihi maman yasuddu kullu minhuma ya au majmu'uhuma min ju'atihi musaddan min haitsu yablugu nisfa fa'aksara wala yakfihi. Ya, kaman yahtaju ila asratin wala yamliku aw la yaqtasibu illa khamsatan aw tis'atan aw wala yakfi ila asratin. Ya. Nah, sekarang dikatakan begini, miskin adalah orang ya yang mampu atas harta, dia punya harta atau dia punya usaha, atau punya usaha saja atau punya harta saja, ya, yang menutupi dengan harta dan usahanya itu, ya, dari laparnya, ya, sehingga sampai setengah atau lebih tidak mencukupinya seperti orang yang butuh kepada 10 dan tidak memilikinya atau tidaklah usahanya kecuali sampai 5 atau 7 dan tidak cukup kecuali dengan 10. Artinya bagaimana? Kita sehari butuh 100 ribu, kebutuhan kita 100 ribu untuk makan, untuk masak, untuk anak, butuhnya 100 ribu. Tetapi pendapatan kita ini, kalau kita punya usaha atau kita punya harta, pendapatan kita tidak sampai 100 ribu, sampainya 50 ribu atau 60 ribu atau 70 ribu, bahkan 90 ribu, tidak sampai kita 100 ribu. Itu termasuk golongan miskin. Ya. Sekarang kita butuh sehari berapa? Normalnya bagi kita nih 100 atau 200? Sehari. Sehari. Berarti kalau sendiri Pak itu ya. Kalau di keluarga Pak ya. Nah, itu termasuk golongan miskin. Kalau kita butuh 100 ribu untuk istri kita dan anak, ya, sehari-hari butuh 100 ribu, kebutuhan tidak sampai 100 ribu, ya, kita hanya mendapatkan 90 ribu, 60 ribu, 70 ribu, nah, atau 50 ribu, nah, itu tergolong golongan miskin. Ya, itu golongan miskin. Jadi ada miskin, ada fakir. Fakir lebih susah daripada miskin. Ini dia paham. Makanya kalau kita punya ada zakat, siapa yang berhak nih? Kita tahu. Oh, si bulan. Ya kan? Tahu kita. Wa yamna'u faqrosaks wa maskana ini wa kifayati bi nafaqati zawji awil qaribi alladhi yajibu infaqu alaihi ka'abin wa jaddin la nahi anhu. Ya. Tidak mencegah kefakiran seseorang, ya, tidak mencegah orang ini disebut fakir hal keadaannya dia punya rumah. Oh, saya punya rumah, rumahnya ada, dia punya rumah. Oh, dia mah kaya. Enggak mencegah. Memang kalau dia kebutuhan sehari-hari kagak ada, rumahnya doang gede, termasuk golongan fakir. Ya. Kalau dia nggak ada penghasilan, terusnya dia makan susah, rumahnya doang gede, kamu makan di rumah, itu tergolong golongan fakir. Ya. Ya. Dan juga begitu, ya, dengan nafkah suaminya, ya, dia punya dapat nafkah dari suaminya, cuma suaminya merantau, ya, si Yanto, ya, di rumah, ininya gigit jari, ya, mungkin apa, mungkin kiriman, belum dikirim-kirim. Kalau nggak punya duit sehari-harinya, berarti golongan fakir nggak? Fakir. Nanti kirimnya ke rumah.
jangan gitu aja toh gitu. Nah itu tergolong golongan fakir atau kerabat yang mana wajib menginfakkan atasnya, seperti kita memberikan nafkah kepada bapak kita, ibu kita atau kakek kita. Itu kalau memang dia nggak ada usaha, kakek kita ada tergolong fakir. Golong fakir walaupun dia dapat suplai, dapat bantuan dari anak, ya, anak atau cucunya ngasih, ini tiap bulan dikasih ke cucunya, kong untuk kopi, untuk rokok, ya, dikasih. Tentu kalau memang dia nggak hari-harinya nggak ada kebutuhannya tapi tidak tercukupi, tergolong fakir. Makanya boleh kayak gitu terima zakat. Ya. Lah nahui ami, nah aminnya beda tuh. Kalau ami itu paman, itu nggak wajib kita nafkahkan. Ini seorang anak, ya boleh berkewajiban punya orang tua miskin, wajib nggak menafkahkan? Wajib. Atau kakeknya miskin, neneknya, kakeknya. Tapi kalau aminnya, pamannya, enggak. Paman udah keluar, kan paman itu punya ini juga, nggak keluarga lagi. Nah itu enggak. Wa kaza istighol binawafil wal kasbi yang nauhu minha fa innahu yakunu ghaniyan. Nah begitu juga orang yang sibuk dengan sunnah-sunnah dan usahanya yang mencegahnya daripada usahanya itu, maka sesungguhnya itu orang kaya. Seperti kita nih sibuk sama sunnah-sunnah. Oh, pekerjaan yang sunnah-sunnah kita kerjakan, sholat apa aja kita kerjakan. Habis waktu kita kerjakan untuk ibadah dan sebagainya. Ya. Nggak ada kita mikirin tenang gitu, untuk makan udah ada, untuk ini udah ada itu orang kaya. Kita tergolong orang kaya. Tergolong kaya tergolong gitu. Jadi enak. Ya. Kita bisa kerjain apapun yang kita kerjakan. Mungkin sesuatu ya di dalam ibadah, sedangkan kita nggak mikirin yang lain-lainnya tuh, untuk makan ini itu ya udah kecukupan, berarti tergolong orang yang kaya, yang mampu, artinya mampu mencukupi. Asal isu yang ketiga sekarang ya. Amilun tuh, amil tuh amil. Amil itu pelaku, kalau dia bilang pelaku, pekerja, ya. Kasain, orang yang bergerak, ya. Ya'malu fi aqdiha min arba'atil amwali. Orang yang bergerak, yang berusaha, ya, di dalam mengambil harta zakat kepada orang yang punya zakat, punya harta itu. Jadi dia jemput bola. Kalau sekarang kan nunggu bola. Banyak kan kita nunggu bola kalau sekarang, ya. Jemput bola itu datengin siapa yang punya harta. Siapa yang punya harta? Misalnya kayak contoh bayar zakat fitrah. Nih, zakat fitrah kita datengin ke rumahnya. Mau bayar zakat fitrah sini, saya catat sini. Nah, kita ambil berasnya, ya, dari itu orang. Atau kita datangin orang-orang kaya itu, kita tanya, oh saya mau zakat mal, udah sini, namanya siapa, ini siapa, berapa kalkulasi hartanya, berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah itu namanya kita ambil, kita nyatet, kita ngurusin semua itu, kita yang bagi-bagi. Ntar kita di sini kampung berapa fakir miskinnya. Nah, kita juga ada bagiannya di situ. Ya, terima bagian kita. Itu namanya amil. Ya, sebagian tuh ada bagian kita. Ya. Bahwa katibin yaktubu ma'aqtahu arbabuha, yaitu mencatat, ya, menulis apa yang telah memberikannya oleh orang yang punya. Wa qasimun yaqsimuha 'alal mustahiqin. Ya, orang yang membagikan bagian-bagian itu zakat kepada orang yang berhak. Jadi dia bagiin zakatnya siapa yang berhak, dia tahu, dia catat mana fakir mana miskin, dia tahu, diberi, diambil oleh dia. Ya. Wasirun, ya. Orang yang mengumpulkan yang selalu malafkan
au dawil sahamani la ghadir wa walid. Orang yang mengumpulkan ya harta atau yang mempunyai ya, bagian-bagian tidak qadi dan wali. Qadinya jadi dia nih yang membagi ngumpulin harta, wakil orang kaya sini berapa orang di data sama dia. Sekian disamper dimintain sama dia. Ini dicatat sama dia dibagi-bagi. Itu namanya Ar-Rabi'u sekarang yang keempat al-mu'allafatu inqasamal imam. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf siapa? Mu'allaf ini adalah ya orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam namanya mu'allaf. Ada mu'allaf, ada mu'allaf. Kalau mu'allaf kita semua nih orang yang dibebani kewajiban, diberikan kewajiban, kita nih namanya mukallaf. Kenapa disebut mukallaf? Karena diberikan kewajiban untuk ibadah, sholat salah satunya, zakat, haji dan sebagainya ya, itu namanya mukallaf. Kalau orang yang baru masuk Islam namanya mu'allaf, yaitu melembutkan ya, menyatukan, melembutkan hatinya ya, supaya jinak, lembut hatinya, namanya mu'allaf. Cuma kadang-kadang orang sekarang bingung. Ini teman saya mu'allaf nih, teman mu'allaf benar, kapan masuk Islamnya? Tahun 2016. Nah sekarang tahun berapa? 2020. Loh, bukan mu'allaf itu, udah 4 tahun. Udah 4 tahun mu'allaf, batasnya 3 tahun 4 bulan. 3 bulan atau 4 bulan. Dia baru sebentar masuk Islamnya, 3-4 bulan masih disebut mu'allaf. Kalau udah setahun 2 tahun ke sono mah jangan disebut mu'allaf terus. Paham tuh? Kita kan selama ini nih mu'allaf nih teman saya nih. Mu'allaf berapa tahun dia masuk Islam? Udah 5 tahun. Oh, makanya bukan mu'allaf. Dan kita bilang mu'allaf lagi. Jangan 3-4 bulan masih tergolong mu'allaf. Hatinya perlu dijinakin, dilembutin. Maka yang kayak gini dapat zakat ya. Mau zakat itu harta atau zakat fitrah dapat ya. Iya dapat, sekalipun dia orang kaya. Dia orang kaya, sekalipun dia kaya. Kalau dia lemah, makanya di sini ada golongan wa'akum arba'atun. Mereka itu ada 4. Man aslama lakinnahu dhaifun ya, dhaifu yakinin wa huwa al-iman. Nah, orang yang masuk Islam akan tetapi lemah keyakinannya. Ya, wa huwa imanu wal iman, itu imannya lemah, masih lemah. Au qayyuhu walakin lahu syarabun fi qaumihi yatawaqqau bi tauhihi islamu wa dinihi atau dia kuat imannya, dia masuk Islam, dia kuat imannya, masuk Islam. Ya. Dan dia punya kemuliaan di kaumnya, dia masuk Islam, dia punya kemuliaan di kaumnya. Waktu dia kafir, dia disegeni, dia dihormati. Dia waktu masih kafir dihormati, disegeni sama teman-temannya. Masuk Islam, kuat dia masuk Islam, senang dia, gembira, yakin, ya keyakinannya kuat. Nah tapi kalau dia diberi zakat, nah bisa ya menarik teman-teman yang lain, membawa pengikut-pengikutnya ikut masuk Islam. Makanya diberi kan itu, dikasih tuh zakat dia. Ya. Au may yakfina syarra min may yalihi minal kufar, atau ini orang yang bisa menahan kejahatan kepada kita, orang yang mengiringinya dari orang-orang kafir. Artinya gimana? Gambarannya begini. Ini orang punya kekuatan, dia kafir masuk Islam, dia kuat, punya tenaga atau punya kemampuan, punya keahlian, sehingga ada orang kafir yang mau menyakiti orang muslim, dia nahan, dia namengin. Nah orang kayak gitu boleh dikasih zakat, dia baru masuk Islam. Kalau atau imannya lemah, atau dia punya kemuliaan di kaumnya, atau
dia bisa mencegah orang-orang kafir yang mau menyakiti orang Islam. Dia baru masuk Islam, nah itu boleh dikasih zakat. Ya, dikasih zakat tuh. Ya. Wa ma yaqina syarama'i zakat, atau dia mau menahan orang yang tidak membayar zakat. Nih, contohnya orang kafir masuk Muslim, ya masuk Islam. Dengan adanya dia memerangi orang-orang yang nggak membayar zakat. Kan dulu zaman Sayyidina Abu Bakar ada dibunuh bahkan orang yang tidak mau membayar zakat. Maka datang itu. Kalau sekarang kalau kita, karena kita berdiri bukan negara Islam, ya, pada ini Pancasila kan, bukan negara Islam. Kalau negara Islam mayoritas Islam. Kalau negara Islam ya harus dibunuh yang nggak mau bayar zakat. Diberi peringatan dulu. Nah yang kayak gini boleh nih, dapat nih zakat nih bagi orang yang bisa memerangi orang-orang yang nggak bayar zakat. Kalau sekarang banyak kayak nggak bayar zakat. Sekarang saya tanya, banyak kan? Banyak kan? Dibunuh kan? Enggak kan? Kita boleh tegurin tuh. Tegurin boleh. Perlu itu. Ya. Bunuh. Kalau dibunuh kan dapat juga kita. Fahadhanil kismani akhirani innama yu'tiyani idza kana itahuma ahwadun alaina min tajhizi jaisin nab'asuhu likufari au manihi zakat. Nah, dua yang pertama akhir, dua bagian yang akhir hanya saja diberikan apabila ada memberikan kepada dia keduanya, itu lebih mudah atas kita daripada mempersiapkan tentara untuk diutus kepada orang kafir atau mencegah orang kafir. Ada orang yang tadi yang masuk Islam, yang kafir masuk Islam, dia berani memerangi orang yang gak bayar zakat, atau dia berani melawan orang-orang kafir yang mau nyakitin Islam, orang Islam. Nah kayak gini boleh kita berikan zakat. Lebih bagus, lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan ketimbang ya kita mempersiapkan bala tentara untuk memerangi orang kafir. Lebih enteng gak kasih aja zakat, dia yang melawan, kan bisa. Ketimbang kita persiapkan pasukan, lebih repot kan. Mempersiapkan pasukan itu perlu biaya banyak ya. Ya. Jadi kata gitu tuh ya. Wa amma kismanil awalani, adapun dua bagian yang pertama tadi orang yang lemah imannya ya, yang masuk Islam lemah imannya, atau orang yang punya pengaruh yang mulia waktu masa kafirnya, fala yustaratu fi itahima dzalika, maka yang kayak gitu nggak perlu pakai syarat-syarat. Oh dia lemah iman, baru masuk Islam cuma lemah imannya, udah kasih aja zakat, nggak usah pakai syarat-syarat. Udah kasih aja zakat ya. Atau dia punya pengaruh di kaumnya, kalau dia masuk Islam, dia udah masuk Islam, kita kasih zakat, itu pengikut-pengikutnya orang kafir ngikut masuk Islam, udah kasih zakat, berikan zakat kepada dia ya kan. Mau itu zakat harta atau zakat ya, fitrah, kalau ada kasih, berikan ya kan, memberikan pengaruh kepada yang lainnya, jadi yang lain bisa masuk Islam. Penting tuh bagi kita tahu tuh ya gitu. Selesai tuh deh ya zakat tuh ya, sampai situ aja tuh zakat selesai tuh, kita bahas tuh. Selanjutnya wasadisu ya, zakat yang berapa tuh tadi? Yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat selesai tuh, yang keempat. Al-khamis, yang khamis sekarang ya. Al-khamisu al-riqab wa hum mukatibun ya, mukatibun. Dari kelima yang berhak menerima zakat yaitu mereka lah budak-budak. Sekarang masih ada ke budak? Hah? Toh masih ada budak toh? Budak kan aman. Nah, sekarang masih ada kan budak kira-kira? Nah budak boleh menerima zakat. Budak yang mana dulu yang menerima zakat? Ini budak kan kita harus tahu ya, mana budak. Budak yang mukatib.
Ya, budak yang punya catatan sama majikannya, ada perjanjian. Kata majikannya, kamu bayar ke saya sebulan itu 2 juta selama 3 bulan. Kalau 3 bulan kamu lunas bayar sebulan 2 juta, berarti 6 juta lunas. Kamu saya merdekakan. Itu yang dia udah bayar sama majikannya, ngasih majikannya udah 2 juta, kurang 4 juta lagi. Nah yang kayak gitu kalau ada pembagian zakat atau ada orang yang mengeluarkan zakat, kasih tuh biar dia bisa bayar, supaya dia jadi orang yang merdeka. Nyicil motor? Hah? Nyicil motor? Nyicil motor? Nyicil motor kan budak. Budak amat. Nyicil motor. Nyicil motor kan tiap bulan bayar ya? Perjanjian kan? 3 tahun lunas. Berarti kalau itu budak, banyak budak di sini. Yang punya mobil juga cicilan budak semua berarti. Ya. Jadi kalau yang namanya budak itu seperti harta. Ini saya kasih gambaran. Zaman dulu gitu, mungkin peperangan akhirnya terjadi kalah dijadikan budak. Nah kalau budak itu seperti barang. Saya punya HP, saya taruh sini, boleh gak? Saya taruh sini boleh gak? Ini barang, saya taruh ini boleh gak? Soalnya ini barang kita, budak itu seperti barang. Majikan itu banyak budak-budak diperintah, bersihin ini, bersihin itu, kerjain ini, kerjain itu. Paling makan aja dikasih, pakaian, makan, paling nggak digaji. Bahkan kalau budaknya perempuan, majikannya lagi pengen, ditibanin. Dia mau nih, ya udah ditibanin aja. Ya, nggak mau. Namanya barang. Namanya barang mau kita pakai, boleh gak? Itu namanya budak tuh. Kita lagi pengen dulu budak itu jarang orang mau, karena kebanyakan budak kulitnya hitam. Kayak orang-orang ini, kebanyakan budak tuh budak, tapi tidak semua. Mayoritas kebanyakan budak kulitnya kulit hitam, kayak orang-orang Ethiopia. Jadi orang-orang yang ini majikan-majikan sayur itu apa? Kombinasi namanya majikan-majikan itu nggak ada yang kurang nafsu, kurang gairah. Ya. Kalau kita kurang sedap ya, kalau orang kita ya. Begitu. Ya. Jadi begitu, kurang gairah, kurang nafsu. Makanya boleh. Maka banyak nanti di akhir zaman terjadinya kiamat itu ada budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya karena dikawinin sama majikannya. Lahir anaknya larinya ke bapaknya. Setiap nasab itu lari ke bapak, bukan ke anak. Nasab lari ke bapak, ke anak, ke bapak. Nanti larinya ke bapak. Ini budak udah dijual. Dia udah melayan anak, udah dijual. Ini majikan ini katanya ini anaknya beli lagi. Itu emaknya. Jadi apa dia? Akhir zaman kan menjadi seperti itu. Itu tanda-tandanya mau kiamat. Salah satu tandanya. Ya itu gambarannya majikan itu anaknya. Budak itu orang tuanya. Sekarang aja itu terbukti banyak ya. Orang tua miskin, anaknya kaya. Anaknya jadi raja. Ya, orang tua jadi budak kan. Terus suruh bagian anaknya, suruh hotel, suruh nyuci, suruh ini. Tuh anaknya santai aja tidur lagi. Itu terjadi kan? Itu tanda-tandanya mau kiamat. Nah budak begitu, budak mukata yang mendapatkan ya zakat. Kalau yang bukan mukata enggak. Setiap dia punya harta, hartanya diambil sama majikannya. Ini budak, ya, ini majikannya. Dia kasih harta, kasih duit 1 juta, diambil majikan. Budak gua dikasih. Makanya nggak boleh memberikan sesuatu kepada budak yang bukan mukata. Kalau budak mukata, ya
dia ada perjanjian sama majikan sama budak. Kata majikannya, lo kalau mau merdeka bayar gue sebulan 2 juta selama 3 bulan. Nah itu kan ada perjanjian nih, ada perjanjian. Itu boleh kita kasih duit, kita kasih zakat. Tapi kalau yang nggak punya perjanjian, jangan. Kita kasih apapun diambil sama majikannya, punya majikannya. Ya, paham tuh? Jadi begitu. Kalau budak. Nah di sini yang dapat terima zakat adalah budak mukatab. Ya, anna ghairahu minal arqa'i, ya la yamlikuna dzalika, karena sesungguhnya selain budak mukatab daripada budak-budak tidak memiliki yang demikian, ya, tidak dapat zakat. Tidak akan menjadi mudaki walau nahwi kafir wa hasimin wa mutalibin wa yu'ma yu'inu alal itki illam yakun ma'afum ma yakni bi nuzumihim walau bighairi izni sayyidihim. Di sini dikatakan kita boleh membantu sekalipun kita ngasih budak nih, ini budak, ini majikannya, kita majikannya nggak mau kalau kita ngasih ke dia, nggak terima, kita sembunyi-sembunyi nggak apa-apa, kasih ke dia duit supaya dia bisa memerdekakan dirinya. Ya, boleh. Kita usahakan nggak apa-apa, sekalipun sembunyi-sembunyi. Apalagi diberi izin sama majikannya, nggak apa-apa lu kasih, yang penting ntar dia bisa bayar lunas, ya, ininya, ya, perjanjiannya. Jadi begitu. Jadi budak mantap yang dapat zakat. Ya. Yang keempat, berapa sekarang? Yang keenam, asadisu al-gharib. Al-gharib siapa? Orang yang punya utang. Ini boleh terima zakat. Kira-kira kita punya utang kan ya? Banyak. Yang punya utang boleh terima zakat. Ya. Siapa dia? Gua salah satu. Itu 3, ya. Man tadayana li nafsihi, ya, fi amri mubahin ta'atin kana aula wa in sarrafa fi maksiatin aw fi ghairi mubahin aw qabli wa ta'ala nasifahu fi taubatihi aw sarrafahu fi mubahin fayuqa ma'al hajati bi ayyuh yaqulla ad-dinu wala yuqaddiru ala wafaihi. Di sini dikatakan yang menerima zakat itu ada 3, ya, orang yang utang untuk dirinya. Dia utang untuk dirinya pada perkara yang mubah. Perkara yang mubah, apaan? Yang mubah. Dia beli sesuatu yang mubah, yang bukan yang haram. Dia beli sesuatu yang mubah untuk makan haram, mubah. Jadi beli yang mubah, ya. Ya, untuk ketaatan kepada Allah, dia beli tempat, dia punya utang, dia boleh dia terima zakat tuh, ya, dia punya utang, ya boleh. Apalagi kalau sekarang ada dia punya uang membangun masjid, musola, dia yang utang atas nama dirinya, nah, itu sih belum berhak lagi. Dia bangun pesantren atau dia bangun majelis taklim, dia punya utang. Mau saya utangnya banyak, ada orang yang mau keluarin zakat mal, jangan harta, utang sekalipun kita orang kaya. Sini lu mau zakat sini, kasih, saya bayar. Gak apa-apa untuk melunaskan itu utang, gak apa-apa. Ya, boleh tuh. Atau dia bukan orang yang barang yang mubah, bukan untuk dirinya sendiri, ya, yang bukan untuk taat, berarti untuk maksiat dong. Ya. Nah, jika dia berpaling di dalam maksiat, dia udah tobat tuh. Au fi ghairi mubahin, ada selain yang mubah seperti khamr. Wah, dia tuh banyak utang, boleh mabuk, tapi dia udah tobat. Nah, di sini dikatakan wazona sidqahu, tobatnya itu disangka sama kita benar. Nih, tobatnya tobat nasuhan nih. Kemarin sih main judi mulu sama mabok, utangnya banyak, dapat punya utang ya 50 juta, ya kan? Sekarang sih udah tobat dia,
udah rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin nggak ketinggalan 5 waktunya berjamaah. Ini rajin bener, orang-orang udah husnuzon, baik sangka sama dia. Oh, ini orang benar-benar tobat nih. Nah, orang kayak gini boleh terima zakat boleh. Dia ada utang, padahal kemarin utangnya boleh mabok, ya kan? Itu boleh kalau dia memang udah tobat. Tapi kalau kita tahu dia nggak tobat, kembali lagi ke ininya, ya jangan, ya boleh. Ya, boleh tuh kalau orang yang benar-benar tobatnya benar, tobatan nasuha, boleh dikasih. Ya. Atau dia menyalurkan di dalam hal-hal yang mubah, boleh. Maka diberikan bersamaan hajat dengan sekiranya bisa menguraikan utangnya, ya, dan tidak mampunya atas memenuhinya. Dia nggak mampu, saya mau bayar utang sekian, ada kemampuan, dia udah usaha, dia kerja, dia nyicil. Nah, kita tahu ada pembagian zakat, kasih tuh, nggak apa-apa, beri tuh kayak gitu, nggak apa-apa. Ya. Untuk membantu melunasi utang. Atau ada ya li islahi zatil hali bainal qaum, atau kita bayar utang untuk mendamaikan, ya, hak yang punya keadaan di antara dua kaum, ya. Ka'an qafa fitnah baina qaumilain qaumilataini tanaza'u bisababi mutaili qatilin walau ghairu adabiyyin bal walau kalban fatahammala dainan taskinan bi fitnati fayuqa walau ghadiyan. Nah, di sini juga boleh. Kita ada dua kaum nih, kampung sebelah sama kampung sebelah ini berantem, perang. Gara-gara apa? Membunuh satu ekor kambing, satu ekor anjing, atau kambing, atau anjing, sekalipun anjing. Oh, yang kampung ini nggak terima. Harganya mahal tuh anjing. Berapa? 100 juta. Wah, apa 100 juta? Akhirnya kan, ya udah deh, nggak apa-apa. Saya yang punya utang. Saya yang utang, nggak apa-apa. Nih saya utang. Kamu bayar utangnya, nebus minta utangnya sama saya. Ya. Yang penting kalian pada damai. Nah, ini boleh. Nah, orang yang punya utang seperti ini boleh kita kasih zakat. Ya. Boleh untuk mendamaikan dua kaum. Ya. Walaupun saya ekor anjing itu anjing yang haram. Ya. Boleh. Ya. Atau dia nanggung jaminan orang dijamin sama dia nanggung, dia punya utang. Nah, ini kita yang nanggung, itu orang kabur, kita yang nanggung, kita punya utang. Nah, itu boleh juga. Jadi, atau kita jadi jaminan. Nah, itu boleh juga terima zakat. Nah, banyak yang seperti ini terima zakat tuh. Jadi gambarannya, intinya orang yang sekalipun dia mampu, dia orang kaya, ya, dia orang kaya, cuma utangnya banyak. Nah, utangnya banyak. Kalau memang dia utang untuk masjid, untuk ini, kemampuan dia untuk bayar itu semua nggak mencukupi, nah dia boleh dikasih tuh, karena dia utang untuk kebutuhan tempat ibadah. Nah, itu boleh ya, dikasih. Wasabiu sabilullah, ya. Yang ke-7 yaitu, ya, orang yang di jalan Allah. Artinya apa? Orang yang perang fisabilillah. Ya. Wa huwa al-buzatu al-mutawwi'una bil jihad ay alladziina rizqa lahum fil fight. Wa yu'ta walau agniyan i'anatan lahum 'alal khuz. Nah, ini orang yang perang fisabilillah, ya, yang taat dengan jihad, yang mana dia tidak ada rezeki baginya pada pembagian tuh, dia nggak ada. Nah, itu boleh dikasih zakat, ya, boleh dikasih zakat. Karena ada orang perang nggak punya terdaftar kayak kita nih, ya. Karena ada, kalau tentara perang pantas nggak? Pantas kalau tentara. Kalau kita ikut perang tapi kita nggak punya stempel, kita rakyat biasa, boleh nggak ikut perang? Boleh. Tapi nggak terdaftar, bila ada pembagian kita nggak dapat. Ya kan, yang dibagi kan yang punya stempel.
Oh ini mana tentara nih, ada nih bagi-bagi jatah-jatahnya. Dan kita nggak ada jatah kita. Ya, boleh nggak kita kasih zakat? Boleh. Maka kita memang jihad kan, fisabilillah. Boleh dapat zakat. Ya, boleh kita dapat zakat. Sekalipun kita orang kaya, kita orang mampu, pada saat itu kita mendapatkan zakat itu untuk kebutuhan kita. Ya, ketika kita mau perang. Ya, begitu. Boleh. Wasaminu yang 8 Ibnu Sabil wa huwa al-qismaini muzazilun wa huwa mumsiun syafari min baladil mahalil zakat. Ya. Yang ke-8 ini yang terakhir yaitu orang yang Ibnu Sabil. Kalau kita bilang musafir perjalanan, ya, yang melewati dia melalui di perjalanan negeri yang membayar zakat. Kita dari mana nih? Kita dari Bekasi, lewat Jakarta. Kita mau ke Surabaya. Ya, contoh. Lewatnya Jakarta atau lewatnya sini lah Bandung. Kita mau Surabaya lewat Bandung. Di Bandung negeri yang bayar zakat. Negeri yang bayar zakat. Bandung kan orang Islam, ada pembagian zakat. Pada saat itu dia lagi mampir. Di situ ada pembagian zakat. Boleh kita terima. Boleh kita terima zakat, ya, boleh nggak? Boleh kita terima zakat itu musafir. Kenapa? Ya tentunya ketika kita nggak punya harta, pada saat itu kehabisan ongkos. Sekalipun kita orang kaya, duit saya banyak, cuma adanya di Surabaya. Duit saya banyak ada di Surabaya. Saya punya toko di Surabaya, duitnya ada di Surabaya. Cuma saya mau ke sono kan nggak punya ongkos. Nah, beri seumuran dia butuh satu perjalanan untuk sampai kepada tujuannya dengan makannya dan sebagainya. Kalau dia perjalanan ongkosnya itu 500.000, terusnya untuk makannya 200.000, kasih 700.000, kasih untuk dia sampai kepada hartanya. Boleh dikasih, ya, itu boleh. Namanya itu sabil. Itu juga tidak zakat. Lewatnya bagi zakat. Kalau kita lagi lewat bukan lagi pada bayar zakat. Ya, kalau nggak ketemu orang bagi zakat kita dapat dari siapa? Kan enggak. Ya. Jadi seperti itu, ya. Allah a'lam bishawab.